Halo, saya Ita Sitompul, putri bungsu komponis SDIS. Saya adalah anak ke-11. Sebentar lagi kita akan menyaksikan cucu-cucu bercerita, bernyanyi, dan wawancara. Ada 2 cucu dari komponis SDIS yang terjun ke dunia entertain. Yang pertama adalah Robin Panjaitan. Robin aktor, dia penyanyi juga yang pernah mendapatkan piringan emas dengan lagu Sonata yang Indah. Robin adalah kakak dari Christine Panjaitan. Yang kedua adalah Christine Panjaitan. Siapa yang nggak tahu nama Christine Panjaitan? Selain dia pernah bermain film dan Christine punya lagu hits, Katakan Sejujurnya, Tangan Tak Sampai, dan Jangan Simpan Tangismu. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan video cucu-cucu. Jangan kemana-mana ya. Semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini perkenalkan, nama saya Febin Sitompul yang akan mengajak kalian semua untuk mendengarkan serta menyaksikan beberapa cerita mengenai opung kami, yaitu Guru Besar Siddik Sitompul. Saya sendiri adalah putri dari putra
Sidik Sitompul yang ke-8, yaitu Bapak Victor Sitompul. Nah, sebenarnya masih banyak cucu-cucu dan cicit-cicit dari opung kami tercinta. Tapi kalau semuanya dibawa saat ini, semua pasti akan rame. Nah, untuk acara selanjutnya nanti akan dipandu oleh saudara saya, Relon Sitompul. Oke, terima kasih. Ku ingin manjakan dirimu, ku ingin membelai rambutmu, satu sentuhan yang paling mesra menghantar tidurmu, mimpi tentang kita. Katakan, katakan kau cinta padaku. Katakan, katakan kau hanya milikku. Kan ku bawa kau ke langit biru. Kan ku dendangkan lagu rindu untukmu. Halo, saya Christine Panjaitan. Saya adalah cucu luar ya dari Opung SD Sitompul. Jadi ibu saya adalah anak nomor 4 dari 11 bersaudara anaknya SD Sitompul. Bapak saya Panjaitan, jadi saya jadi Christine Panjaitan gitu loh. Ibu saya yang anak nomor 4 itu namanya Nurmala Sitompul. Beliau juga penyanyi seriosa, pernah jadi bintang radio di Medan. Nah, kisahnya saya tuh jadi penyanyi waktu umur 10 tahun ya, kelas 4 SD. Saya punya temen di sekolah jago nyanyi. Jadi dia jadi favorit lah dan sombong gitu loh. Sementara saya tuh orang minder karena kurus juga ya, jadi suka dibully juga gitu. Jadi saya pikir kok ini sombong banget sih nih orang, gue sebenarnya bisa gitu lebih dari dia tapi malu. Akhirnya saya berani-berani nyanyi di depan orang tua saya. Kaget tentunya ya. Lalu dibawa ke Panbers. Panbers itu Panjaitan Bersaudara, dulu udah populer banget. Jadi waktu saya dibawa umur 10 tahun itu, mama lah yang mulai membimbing saya. Saya ikut hiburan senja, lagu untuk anak-anak, dan saya juga pernah ikut festival Children Pop Singer di Taman Ria Monas. Nah di situ didukung lah sama seluruh keluarga. Mereka baru tahu ternyata ada turunan SDIS nih gitu loh, ada turunan penyanyi juga gitu. Jadi saya mulai tuh nyanyi, bikin rekaman album Indonesia, Pop Tapanuli, Pop Rohani juga. Nah, Pop Tapanulinya ini udah kuasanya mama. Karena mama ingin mempopulerkan lagu opung, SDIS semuanya. Jadi setiap bikin album, dia bilang sama produser saya dulu, Rinto Harahap, ini lagunya bagus. Dan Rinto juga, Bang Rinto itu suka banget gitu lagu-lagu opung. Emang lagu opung sih terus terang ya populer, banyak sekali yang populer ya. Contohnya yang Sing Sing So, Tano Batak, Butet, Anjuau, Sigulepong, Nasonang Dohitana 2. Dan semua itu beberapa album, setiap album 10 ya, beberapa album kami bikin. Jadi sampai sekarang lagu-lagunya opung di album saya banyak sih dinikmati, bisa di YouTube gitu. Kalau hubungan saya dengan SDIS si opung ini sebenarnya dekat sekali. Waktu saya kecil, kira-kira umur 9-10 tahun apa sebelumnya saya juga lupa ya. Saya belum mulai merintis nyanyi. Itu sering ketemu sama opung SDIS. Opung kalau ke Jakarta, nginepnya suka di rumah kita. Jadi kalau dia satu hari kayaknya setiap hari harus pegang alat musik. Ya kalau nggak piano, kalau nggak gitar. Jadi dia punya tuh gitar yang suka dibawa-bawa, gitarnya kecil, gitar keroncong kali ya kalau nggak salah ya. Ukulele. Jadi dia di meja makan kadang-kadang ya.
Butet sini dulu. Saya dipanggilnya Butet dulu karena masih kecil, dari mulai kecil sampai SD kelas 5 saya dipanggil Butet. Kadang-kadang saya ngeles nggak mau dipanggil Butet, malu soalnya. Tapi lama-lama terbiasa. Sini kau Butet katanya. Ada lagu buat kau katanya. Aku lupa ya dulu udah nyanyi apa belum. Si Opung kayaknya belum tahu deh saya tuh penyanyi itu atau gimana ya. Tapi dia ajak saya. Sini ada lagu buat kampungmu katanya. Kampung bapak tuh Panjaitan tuh Pacur Batu. Jadi dia nyanyi dengan gitarnya, mukanya ngadep saya gini loh. Nafasnya kerasa banget sama saya. Pacur batu taha tubuhku. Laus di sidoh taha godang aku. Nah gitu ya. Dia nyanyi, kita bengong aja dengan si Opung ini apa sih dalam hati. Akhirnya udah lama-lama itu lagu diubah ya jadi Luat Pahae. Ya ampun, jadi ngetop kemana-mana. Luat Pahae siapa sih yang nggak tahu di Indonesia ini? Nah itulah si Opung saya itu ya, SD Sitompul. Bagaimana dulu sepak terjangnya sampai kemudian dia meninggal. Mama yang ke Medan, kami enggak. Kalau bicara mengenai lagu Opung, dari segi melodinya itu sangat manis ya menurut saya ya. Ringan, catchy, ear catchy gitu ya, tapi gimana ya, menyanyikannya juga nggak bisa sembarang gitu loh. Kalau misalnya kita bisa dapet lagu itu dengan cara kita menyanyikan, itu lagu sangat bagus, sangat bagus. Kayak kemarin saya bawain lagu itu di acara konsernya Esdis berdua sama Bernard Banjarnahor. Itu lagunya keren banget loh. Di Rondang Ni Bulani, itu keren banget. Di rondang ni bulani, di topi taoi, marsoludo audisi. Di rondang ni bulani, di topi taoi, marsoludo Di rondang ni bulan, di sinar bulan purnama, kami berdayung, bersampan, berduaan. Tu macalambok, do bege ondisi. Aduh, sangat merdu gitu didengar apa semua yang ada di air gitu ya. Aduh, lagu Opung bener-bener deh ya. Mungkin kalau diterjemahkan untuk sekarang tuh lagu-lagunya Bang Rinto kali ya. Darah seni dari Opung Esdis itu mengalir ke bawah ya, sampai ke Cicit sebenarnya. Kemarin juga tampil kuartet dari Cicit-cicitnya Esdis. Jadi ada anak saya, ada anak adik saya, ada anaknya Om Godfried Sitompul, cucunya ya. Mereka jadi bikin yang kalau milenialnya, yang satu piano, yang 3 trio. Waduh, nanti dibikin deh nanti ya cuplikannya. Matualau soro, matualau soro, matualau soro, matualau soro. Lihat deh, keren banget.
Itu anak saya ada 2 orang di situ, anak adik saya juga. Sekarang anak saya yang Jeremy juga kayaknya lagi bukan ngerintis lagi ya, lagi jalan juga nih. Ya mudah-mudahan aja turunan dari generasi ke berapa ya, keempat deh. Generasi keempat bisa jalan juga nih. Dari sekian banyak lagu Esdis yang jadi favorit saya, Anjuau. Anjuau itu bisa diapa-apain, gile, keren banget. Maksudnya bukan dimain-mainin apa ya, dibikin jadi apapun jadi keren gitu, bisa jadi bagus. Saya nyanyikan ya sebait 2 bait lagu Anjuau. Anjuau sayang juau ale anggi ekel bi mambain pasonan rohaki nak salelengau di lambung mi Anjuau sayang juau ale anggi. Halo, nama saya Heli Tambunan. Saya lahir di Jakarta. Saya adalah cucu dari Opung Esdis. Mama saya tuh putri ke-7 dari Opung Esdis. Namanya Mindo Sitompul. Dan dia menikah dengan Buha Tambunan. Menurut saya Opung saya itu jenius ya dalam bidang musik. Dia adalah seorang putra daerah dari Tanah Batak. Dia tidak mempunyai latar belakang pendidikan musik, tapi dia bisa menciptakan karya-karya lagu yang sungguh luar biasa, dan karya-karya itu besar ya, seperti Sing Sing So, terus Otano Batak, Butet, Anjuau, Nasonang Dohita Dadua, dan masih banyak lagi. Semua lagu itu sangat populer secara nasional maupun internasional. Yang pertama yang membuat saya kagum akan Opung saya adalah dia menghasilkan karya-karya yang indah dalam syairnya. Jadi karya itu sangat puitis sekali dalam bahasa Batak dan mempunyai makna yang sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa karya Opung saya ini adalah karya yang klasik. Dia tidak lekang oleh waktu dan juga zaman. Karya-karya bisa dimainkan dengan berbagai aliran musik. Ada jazz, bisa dengan pop, bisa rock ya. Sehingga bisa dinikmati dari lintas generasi ya, mulai dari generasi tua sampai dengan generasi milenial sekarang. Yang ketiga, karya Opung saya bercerita tentang banyak hal. Tentang lagu perjuangan kemerdekaan, judulnya Butet. Lagu ini selalu dikumandangkan pada saat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada lagu tentang keindahan dan juga kebanggaan akan tanah Batak. Judulnya Otano Batak. Ada Luat Pahae, kemudian Sing Sing So. Sing Sing So itu menceritakan tentang desiran angin di Danau Toba. Kemudian ada juga lagu tentang sawah berjudul Emeni Simbolon. Kemudian ada tentang sungai, itu Aek Sarula. Ada lagi juga lagu tentang keseharian, tentang kehidupan sehari-hari. Itu judulnya Manat-Manat Amang Supir. Lagu ini bercerita tentang keseharian kehidupan dari supir angkot. Dan di akhir hidupnya Opung saya masih menciptakan lagu lagi tentang penyerahan hidup kepada Tuhan. Judulnya Nungal Loja Ao Tuhan. Ini adalah lagu rohani ciptaan Esdis dengan judul Rab Mahita Ale Tuhan dengan Roland Sitompul.
Dan lagu ini selalu dinyanyikan pada saat pemakaman di acara pemakaman orang Batak. Dan lagu ini masuk di dalam buku nyanyian gereja HKBP. Ada dua karya opung saya yang menjadi favorit saya. Lagu pertama yang berjudul Otano Batak. Lagu ini selalu dinyanyikan pada setiap acara Batak ya, biasanya pada saat penutupan acara Batak. Kemudian buat saya ya yang lahir dan juga dibesarkan Jakarta, saya pada saat saya mendengarkan lagu ini selalu membangkitkan gairah saya sebagai orang Batak dan juga mengingatkan saya juga kepada leluhur saya. Lagu kedua adalah lagu Borhat Madainang. Lagu ini diciptakan oleh opung saya khusus buat mama saya pada saat mama saya mau menikah dengan bapak saya. Karena pada saat itu dia tidak punya hadiah apa-apa, jadi dia menciptakan lagu ini yang merupakan pesan ya dan doa dari seorang ayah kepada putrinya pada saat mau menikah. Lagu ini selalu dinyanyikan setiap ada upacara pernikahan orang Batak. Saya mengharapkan dukungan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk ikut membantu melestarikan karya-karya opung Esdis. Sehingga karya opung Esdis ini bisa menjadi legasi yang merupakan warisan budaya untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang. Halo, perkenalkan nama saya Oci Sitompul. Papa saya namanya Gottfried Sitompul, anak yang ketiga dari komponis Esdis Sitompul. Oke, sekarang ini saya akan mau menceritakan mengenai sejarah daripada lagu Otano Batak. Pada awalnya, lagu Otano Batak ini judulnya sebenarnya bukan Otano Batak, melainkan O Indonesia. O Indonesia ini diciptakan oleh kakek saya, Esdis Sitompul, adalah untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh RRI pada masa tersebut, di mana yang terpilih akhirnya adalah W.R. Supratman, yaitu lagunya yang kita tahu sampai sekarang adalah lagu Indonesia Raya. Jadi pada akhirnya lagu O Indonesia ciptaan opung saya dan judulnya dirubah menjadi Otano Batak. Jadi pada akhirnya lagu Otano Batak ini populernya dari sayembara yang judulnya pertama sekali dibuat opung saya adalah O Indonesia. Itulah mengenai sejarah daripada lagu Otano Batak ini tercipta. Menurut saya mengenai opung Esdis, dia adalah sosok yang parlente atau yang modis, di mana kerapihan ini dia dapatkan dari pergaulan sehari-hari dengan orang Belanda, Jerman, dan Jepang. Opung ini sebenarnya tidak terlalu banyak menciptakan lagu selama hidupnya, dikarenakan dia adalah seorang kepala cabang asuransi Bumi Putra 1912. Namun, semua ciptaannya menjadi hits atau populer. Dan opung ini mempunyai hobi memancing, di mana dari hobi memancing ini terciptalah sebuah lagu namanya Aik Sarula. Dan hobi berikut opung ini adalah bermain bridge, di mana mereka terkumpul dalam satu klub namanya Societe di Malang. Esdis mendapatkan gelar komponis pada saat menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Presiden Soeharto pada bulan Juli tahun 1971. Kami sebagai keturunan Esdis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan membuat monumen yang kami beri nama Monumen Sing Singso yang akan kami resmikan pada bulan Agustus tahun 2021 di Pahai. Harapan saya, karya komponis Esdis lestari dan dikenang sepanjang masa.
Halo, perkenalkan nama saya Ika Sitompul. Papi saya, Effendi Sitompul, adalah putra keenam dari komponis besar SD Sitompul. Selain menciptakan lagu, Opung SD Sitompul adalah seorang konduktor. Dia pernah mengumpulkan 1000 pelajar dengan harmonisasi 8 suara untuk bernyanyi dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Soekarno ke Tangsi Tarutung Tapanuli Utara. Saya mau bercerita sedikit mengenai lagu Anjuau. Lagu Anjuau khusus diciptakan Opung Esdis kepada istrinya Opung Loisa Boru Huta Barat. Lagu Anjuau ini bercerita bahwa maafkan saya jikalau saya punya salah, jikalau saya sudah membuat hatimu bersedih. Umumnya orang hanya mengenal bait pertama dari lagu Anjuau. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menampilkan cuplikan bait kedua dari lagu Anjuau. Tioba, sai tioba, ane anggi. Unang tunado pikiraki. Segado, Harapan saya ke depannya, lagu-lagu Opung Esdis tetap jadi legenda dan dapat diingat sepanjang masa. Amin. Terima kasih.